Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya ke channel gua. Kali ini gue bakal membahas beberapa hal ya. Dan pertama tentang rumah transfer ya. Rumah transfer dari ya dua pemain ya yang akan datang ke Chelsea. Oke, pertama ada Welbeck. Ya kita tahu lah, Danny Welbeck striker Inggris berusia 35 tahun ini, pemain dari Brighton and Hove Albion yang Chelsea incar ya untuk menjadi salah satu pemain senior yang ada di Chelsea, dan ya dikabarkan sudah mendapatkan izin ya untuk menjalani tes medis ke Chelsea ya. Dan dari Welbeck dikabarkan akan segera diterbangkan ya ke Hong Kong ya untuk segera bergabung dengan squad Chelsea setelah proses uh, tes medisnya berhasil ya. Ya, dan ya transfer pun juga akan segera diresmikan ya dengan kontrak sekitar 2 tahun ya. Ya ini suatu hal yang menarik ya, bisa kita bilang ya, karena beberapa tahun terakhir ini Chelsea sangat jarang membeli pemain berusia 3 tahun ke atas ya. Ini dan ditambah juga dengan kontrak 2 tahun ya. Ya ini suatu hal yang baru ya. Dan ya semoga untuk ini bisa satu pemain yang memberikan arahan ya ke pemain Chelsea ya, terutama di sektor depan ya, untuk lebih konsisten lagi ya. Dan ya sangat bagus ya untuk Chelsea ya. Dan ya semoga dari Welbeck bisa berhasil di Chelsea dan menjadi pembimbing yang baik untuk pemain Chelsea ya. Dan ya selanjutnya sama seperti dari Welbeck, pemain senior, pemain juga asal Inggris juga sama, yaitu Jordan Henderson ya, pemain yang Piala Dunia kemarin bermain ya walaupun cuma 1 menit ya, sekitar 1 menitan. Dan ya sama seperti dari Welbeck ya, pemain ini udah berusia 36 tahun ya, hal yang jarang juga. Dan ya yang ya kita pasti tahu lah, Anderson ke Chelsea bukan untuk menjadi pemain inti ya. Ya paling kita bisa bilang jadi pembimbing ya, seperti yang dia lakukan di timnas Inggris ya, menjadi pembimbing. Kita juga tidak tahu ya apa yang akan dilakukan Henderson di Chelsea ya. Kita berharap dia bisa memberikan pengalaman ya, terus juga kepemimpinannya dan mental juaranya ya, karena dia udah pernah juara di Liga Inggris dan Liga Champions bersama Liverpool. Dan ya ini bagus sih untuk skuad muda Chelsea ini ya. Dan ya kita harap dia berhasil di Chelsea ya. Selanjutnya sama berita transfer ya, tapi bukan transfer masuk ke Chelsea, tapi berita transfer yang keluar dari Chelsea, yaitu adalah Philip Jorgensen ya, penjaga gawang kita ini yang berusia 24 tahun ini ya, yang dikabarkan segera bergabung dengan klub Prancis ya. Dan ya klub sister kita ya, asal Prancis itu, RC Strasbourg ya. Ya menurut berita yang gue dapat sih, proses transfer sudah berada di tahap akhir ya, dan tinggal menunggu penyelesaian beberapa detail ya, dokumen ya. Dan ya RC Strasbourg itu juga sementara ini kehilangan kiper utamanya ya, yaitu Mike Penders yang kembali ke Chelsea ya. Ya ini bukan transfer yang menurut perlu dibahas ya, karena ya kita tahu lah klub Prancis itu kan cuma tanda kutip jadi feedernya Chelsea ya, karena beberapa pemain Chelsea pun juga dari sana, pemain dari RC Strasbourg juga ke Chelsea juga. Jadi ya ya ini cuma permainan dari manajemen antar manajemen ya. Ya kita harap dari transfer ini Pedro Grenson bisa menampilkan pemain terbaiknya ya, karena di Chelsea bisa bilang kurang baik ya. Dan ya semoga dia bisa jadi lebih bagus lagi ya. Oke guys, selanjutnya gue bakal bahas tentang pertandingan Chelsea ya, menghadapi klub dasar Australia ya. Ya gue bakal bahas tentang starting 11 ya dari Xabi Alonso, untuk pertama kalinya di pertandingan bisa kita tonton ya. Di penjaga gawang adalah Max Sarman Low, kiper muda ya dari akademi. Posisi back ada 4 orang ya, yaitu Josh Achepo, terus ada Sebuluyoy, terus ada Tosin dan Emanalo yang mengawal lini belakang Chelsea ya. Terus di posisi tengah adalah Dario Esugo, Dagi Walsh dan Dagi Watson ya. Terus di bagian depan adalah di Kevin McQueen, terus Seth Payev sama ya ini, dan dia ada striker kesukaan kita semua ya, Lord Raylap ya, yang akan memimpin serangan kita. Dan ya dalam pertandingan itu ada hal yang menarik ya, karena banyak
pemain muda yang ditampilkan ya oleh Xabi Alonso ya. Dan ya sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan ya, karena mayoritas pemain inti kita masih liburan ya setelah Piala Dunia ya. Dan ya beberapa pemain yang baru kita transfer pun juga beberapa belum datang ke Chelsea juga ya. Jadi ya starting 11 ini bukan suatu hal yang mengejutkan ya, karena ya memang belum full tim ya. Mungkin kita bakal lihat full teams di tandingan pramusim selanjutnya ya. Ya, dalam pertandingan itu Chelsea tim pertama yang unggul ya. Gol ini dicetak oleh pemain muda kita ya. Itu udah Dastan Setayev ya, pemain asal Kazakhstan itu berhasil minta gol berdasarkan umpan dari pemain muda juga, yaitu Kamufa McQueen ya, yang memberikan umpan terobosan bagus buat ke Setayev. Dan Setayev juga sangat-sangat bagus ya dalam exit golnya ya, dengan sangat power dan sangat mengarah ke tiang dekat kiper ya. Dan ya ini suatu hal yang senang ya, untuk saya pribadi pun juga senang ya, karena pemain muda di posisi striker saya bilang tugasnya sangat berat ya, karena kita bisa lihat seperti Lord Delap ya, gimana tugas yang dia terima tuh sangat sulit. Dan ya ini suatu hal yang bagus ya untuk pemain muda ya, terutama di posisi striker ya, bisa minta gol. Dan ya kita harap dia semakin berkembang lagi sehingga bisa menjadi striker inti ya, atau mungkin di striker yang bisa menjadi pelapis untuk Joao Pedro ya, apapun ya. Kembali lagi masih sangat-sangat muda ya, dia baru berusia 17 tahun ya. Dan ya kita harap dia bisa menjadi pemain yang sangat dibutuhkan Chelsea ya. Hasil dari babak pertama ya, dimana hasil babak pertama antara Chelsea dan Western Sydney ya, dimana dengan skor sementara itu 2-2 ya, yang dimana gol Chelsea dicetak oleh Dastan Setayev ya, striker muda kita, dan juga Darren Esugo ya, yang berhasil menjadikan keadaan jadi seri ya, 2-2 di babak pertama ya. Dan ya secara permainan di babak pertama tidak terlalu baik ya, terutama di bagian defense ya, karena di bagian defense wah sangat parah ya, karena duet Tosin dan Acempong sangat-sangat tidak aman ya untuk kita lihat ya. Terlalu banyak celah yang berasa dimanfaatkan oleh barisan penyerang Sydney ya. Ya ini masih pramusim ya, tapi tetap ya, ternyata duet pemain ini tidak firm ya, tidak bisa membuat kita tenang ya. Dan ya semoga dua pemain ini juga bisa meningkatkan kualitas lagi ya, karena untuk barisan tengah defender mereka berdua yang paling senior ya. Karena kalau kita ingin bicara tentang dua pemain yang menjadi back sayapnya, yaitu Emanalo sama Sabuleye ya, kita nggak bisa berharap banyak karena mereka juga masih muda ya. Dan ya kita harap mereka berdua semakin baik lagi ya. Ya kemudian juga pas saat babak kedua segera dimulai juga Chelsea mengganti beberapa pemain ya, yaitu pemain yang keluar adalah Ryan Kamufa McQueen, terus juga dari Sugo yang digantikan oleh Omari Kelman sama Madi Nicolo Jazuli ya, dua pemain muda ya, yang ya digantikan untuk mungkin bisa bilang menjadi penyegar di tengah ya. Dan sebenarnya tidak terlalu untuk sementara tidak terlalu berkembang ya permainan mereka berdua ya. Yang kemudian akhirnya Alonso juga melakukan rotasi yang lebih besar lagi ya, hingga mengganti hampir semua pemain yang di babak pertama bermain ya dengan pemain-pemain inti ya. Dan yaitu adalah Robert Sanchez, juga ada pemain baru kita asal Itali Marco Palestra, terus juga ada Aaron Anselmino, terus juga ada Estevao, Oliver Colwyn, Cole Palmer, Jamie Gitten, Joao Pedro sama Wesley Fofana ya, yang dimana dari starting 11 kita ya cuma Reggie Watson ya yang menjadi gelandang tengah. Dan ya kita bisa jujur ya, saat pemain inti kita masuk, permainan langsung berubah ya, karena sebelum mereka masuk Chelsea sempat tertinggal ya, 1 gol ya. Dan ya saat mereka masuk ya keadaan langsung berbalik, dan dengan ya kualitas mereka bisa mengalihkan keadaan dan memenangkan pertandingan ya. Dan terutama Joao Pedro yang berhasil mencetak hat-trick ya,
Ya ini mungkin bisa kita bilang sebagai awal pemanasan ya untuk pramusim ya. Mungkin di pertandingan selanjutnya kayak pemain utama mungkin yang bakal sering bermain ya, karena mereka membutuhkan waktu untuk apa yang ingin dimainkan Alonso. Mereka membutuhkan waktu untuk mengertinya ya. Dan ya di dalam pertandingan ini pun juga Joao Pedro ya bermain sangat luar biasa ya, dengan dia mencetak 3 gol ya, hat trick ya, ditambah dengan 1 assist ya ke Jamie Gitten ya, dalam kemenangan Chelsea dengan skor 6-4 ya. Dan ya kita tahu lah di musim kemarin salah satu pemain yang menjadi tumpuan Chelsea di barisan depan di Joao Pedro ya. Dan ya kita tahu dari 3 striker yang kita punya musim kemarin ya, Joao Pedro, Liam Delap dan Margui. Joao Pedro dan pilihan terbaik ya, karena dia mencetak banyak gol, dan ya kita tahu lah kualitas Joao Pedro ya, karena dia bisa menjadi seorang goal getter, juga bisa menjadi pengumpan ya. Dan ya ini awal yang bagus ya setelah permasalahan di Piala Dunia di mana dia tidak dipilih ya. Banyak juga yang menanyakan kenapa tidak, tapi banyak juga yang bilang bahwa ya Joao Pedro belum layak ya untuk menjadi pemain timnas Brazil ya, terutama di bagian striker. Tapi ya di pertandingan ini ya kita tidak bisa jadi ini sebagai patokan ya, karena ini baru musim dan ini melawan tim yang ya kita bisa bilang lebih lemah dari kita ya. Tapi ya kita bisa lihat bahwa Joao Pedro punya kualitas ya, karena melawan tim yang lebih lemah bukan berarti lebih mudah juga ya untuk seorang striker mencetak 3 gol dan 1 assist ya. Joao Pedro sudah bisa bilang salah satu striker kita butuhkan ya. Sekarang tinggal pemain-pemain yang memberikan dia supply bola. Hasil tandingan Chelsea menghadapi Leicester City Wanderers ya, di mana Chelsea masih menang ya dengan skor 6-4 ya. Yang dimana dari pihak Chelsea cetak gol adalah Dusan Septaev ya, terus juga Dario Esugo, terus Jamie Kitten, dan hat trick dari Joao Pedro ya. Yang hasil awal bagus ya untuk pramusim ya, dimana kita menang ya dengan skor banyak, dan ya bukan satu hal yang jelek juga ya, bisa mencetak 6 gol di pramusim awal ya. Ya walaupun kita juga harus kebobolan 4 gol ya. Ya walaupun kalau kalian nonton ya, dari 3 dari 4 gol itu terjadi saat pemain kita mayoritas pemain muda ya, dimana ya kita tahu lah pemain muda masih butuh waktu ya. Walaupun mungkin secara kualitas pemain mudanya punya kualitas ya menghadapi Leicester City ya, tapi tetap pengalaman berbicara itu di tandingan itu ya. Dan ya semoga nih awal yang bagus ya, dan secara strategi ya kita belum bisa lihat banyak ya dari Xabi Alonso ya. Ya kita juga tidak tahu karena banyak pemain yang belum datang ya, kita baru bisa bicara banyak setelah pemain inti datang ya. Ini juga ada berita setelah dari pertandingan ya, yaitu adalah komentar Xabi Alonso ya ke striker muda kita ya, Dusan Setpayev ya, dimana menurut Alonso ya, penampilan Setpayev berpenampil sangat impresif ya di laga pramusim ini ya. Dan ya kita lihat ya dari pertandingan itu, dimana dia bermain sangat baik ya untuk striker muda 17 tahun dari Liga Kazakhstan yang ya kita bisa jujur aja kita nggak pernah nonton ya. Saya pribadi pun juga belum pernah nonton dia ya, walaupun musim kemarin timnya dia bermain di Liga Champion ya. Ya Alonso juga bilang kalau pemain ini masih terlalu dini ya untuk apakah dia bisa bermain di squad Chelsea untuk musim ini ya. Dia juga Xabi Alonso juga belum bisa memastikan itu, tapi ya bisa bilang punya prospek menarik ya untuk Chelsea ya di bawah Xabi Alonso. Terus juga ya ini mungkin lanjutin yang tadi gue bilang ya, dimana Xabi Alonso juga memberikan pendapat dia tentang Joao Pedro ya, dimana menurut Xabi Alonso Xabi Alonso memberikan pujian ya kepada Joao Pedro ya, karena menurut Alonso dia sangat yakin striker Brazil ini akan memberikan musim yang sangat luar biasa ke Chelsea ya. Dimana juga Alonso juga bilang bahwa ya dia juga menilai ya sang penyerang memiliki naluri penyetak gol yang sangat tinggi, dan dia juga punya position yang sangat bagus ya. Untuk Alonso juga berharap Joao Pedro juga terus mempertahankan rasa laparnya ya untuk nyetak gol dan menjadi salah satu pemain yang penting ya untuk Chelsea musim ini ya. Terus juga Alonso juga memberikan tanggapan dia ke gelandang muda kita yang bermain 90 menit ya, 90 menit lebih ya lebih tepatnya, itu Reggie Watson ya. Xabi Alonso juga memberikan perhatian khusus ya kepada gelandang muda ini ya, gimana Alonso menyebut Watson sebagai pemain yang sangat cerdas di lapangan. Dia memuji etos kerjanya, terus kecerdasan dan cara dia membaca permainan ya, serta kemampuan dia mengalihkan bola ya.
Dan ya Alonso juga mengaku terkesan dengan penampilan Watson ya di usia yang masih sangat muda ya. Dan juga eh, kat- dan ya Xabi Alonso juga memberikan ya Xabi Alonso juga memberikan pujian ya ke Jamie Kitten ya tentang performanya ya saat dimasukkan di babak kedua ya, di mana Xabi Alonso pun juga mengatakan bahwa Gitan telah bekerja sangat keras panjang pramusim ya, dan menurut Alonso kondisi fisik Gitan juga terus membaik dan kini juga mulai menemukan kembali ritme dia ya dalam bermain ya, setelah ya kita tahu musim kemarin dia mengalami masa-masa sulit ya setelah cedera yang dialami dia. Dan ya Xabi Alonso pun juga memuji ya kualitas Gitten ya. Xabi Alonso juga memuji ya kemampuan Gitten ya dalam menguasai bola, terus juga memutus serangan lawan, dan kontribusi bolanya menjadi nilai tambah yang dibutuhkan Chelsea ya. Dan ya guys, sekian berita yang gue sampaikan. Semoga berita yang gue sampaikan dapat diterima dan menjadi ya info-info terbaru buat kalian semua ya. Sekian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel gue untuk gue bisa memberitakan berita-berita terbaru tentang Chelsea ya di channel gue. Dan saya pamit undur diri. Come on Chelsea.